siang semua, perkenalkan saya Orsliana Filna dengan NIM 19010600013. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi gugus fungsi. Seperti yang kita ketahui, ada 6 gugus fungsi. Yang pertama alkohol, yang kedua eter, yang ketiga aldehid, yang keempat keton, yang kelima asam karboksilat, dan yang keenam ester. Hal-hal yang akan saya bahas meliputi rumus, gugus fungsi, tata nama, manfaat serta penerapan, dan reaksi yang terjadi pada gugus fungsi tersebut. Langsung saja, yang pertama gugus fungsi alkohol dengan gugus fungsinya OH dan rumus strukturnya ROH, nama IUPAC alkanol, dan rumus molekulnya CnH2n tambah 2O. Yang kedua eter dengan gugus fungsinya O dan rumus strukturnya ROR aksen dengan nama IUPAC alkoksi alkana dan rumus molekul CnH2n tambah 2O. Yang ketiga aldehid dengan gugus fungsi COH dan rumus struktur RCOH dengan nama IUPAC alkanal dan rumus molekul CnH2nO. Yang keempat keton dengan gugus fungsi CO, rumus strukturnya RCOR aksen dan nama IUPAC-nya alkanon dengan rumus molekul CnH2nO. Yang kelima asam karboksilat dengan gugus fungsi COOH dengan rumus strukturnya RCOOH dengan nama IUPAC-nya asam alkanoat dan rumus strukturnya CnH2nO2. Yang terakhir ester dengan gugus fungsi COOO dengan rumus struktur RCOOR aksen dan nama IUPAC-nya alkil alkanoat dan rumus molekulnya CN2NO2. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat serta penerapan dari keenam gugus fungsi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama alkohol. Alkohol dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama metanol sebagai materi pembuat pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lainnya. Selain itu, metanol dapat digunakan sebagai pelarut ekstraksi. Yang kedua, etanol dapat dimanfaatkan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif atau bioetanol. Yang ketiga, etilen glikol adalah salah satu jenis alkohol yang memiliki manfaat sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Dan yang keempat, gliserol sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Yang kedua, eter dengan manfaatnya, yang pertama sebagai obat bius, misalnya dietil eter atau C2H5 2 kali O. Yang kedua sebagai bahan bakar karena mudah terbakar. Yang ketiga sebagai pelarut. Yang keempat sebagai pendingin atau dimetil eter atau CH3 2 kali O. Dan yang terakhir sebagai zat aditif pada bensin pada suhu dingin atau untuk meningkatkan angka oktan atau MTBE. Yang ketiga aldehid. Aldehid sering dimanfaatkan untuk berbagai hal, mulai dari bidang farmasi, industri, dan bahan makanan minuman. Contohnya antara lain, larutan formaldehida dikenal sebagai formalin yang digunakan untuk pengawet mayat. Formaldehida juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri plastik, melamin, dan bakelit. Etanol merupakan bahan baku untuk industri. Yang keempat, keton. Keton terbagi atas 3 bagian. Yang pertama aseton atau propanon. Digunakan sebagai pelarut, khususnya untuk zat-zat yang kurang polar dan non-polar. Yang kedua, aseton juga digunakan sebagai pembersih cat kuku atau kuteks. Yang ketiga, beberapa keton siklik yang digunakan sebagai bahan pembuatan parfum karena memiliki bau harum. Yang kelima, asam karboksilat. Asam karboksilat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, asam asetat.
dalam industri sebagai bahan sintesis serat dan plastik, dalam laboratorium sebagai pelarut dan preaksi. Larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka makan. Yang berikut asam oksalat dengan manfaatnya. Yang pertama, terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Bentuk senyawanya sebagai garam natrium dan kalsium. Yang kedua, menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna. Yang ketiga, mengasamkan minuman, permen, dan makanan lain. Dan yang terakhir, digunakan dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Yang terakhir, manfaat dari ester. Ester yang berasal dari buah-buahan digunakan untuk aroma pada makanan. Ester lemak untuk membuat mentega, margarin, dan sabun. Yang berikut, ester lilin digunakan untuk mobil dan batik, dapat diperoleh dari tawon, daun Palma brasilia. Selanjutnya, reaksi-reaksi pada gugus fungsi. Yang pertama, pada alkohol. Ada 4 reaksi yang terjadi pada gugus fungsi alkohol, meliputi reaksi oksidasi, reaksi pengganti gugus OH, reaksi atom H pada gugus OH oleh gugus asam, dan yang terakhir logam aktif dan gugus aktif. Yang berikut reaksi pada gugus fungsi eter. Ada 2 reaksi pada gugus fungsi eter. Yang pertama reaksi etoksida dan yang kedua reaksi alkil halida. Yang ketiga, reaksi pada aldehida dan keton. Terdapat 3 reaksi. Yang pertama reaksi adisi karbonil, yang kedua reaksi enol atau enolat, dan yang terakhir reaksi oksidasi reduksi. Selanjutnya, reaksi pada gugus fungsi asam karboksilat. Ada 5 reaksi yang terjadi pada gugus fungsi asam karboksilat. Yang pertama, reaksi asam karboksilat dengan basa. Yang kedua, reaksi reduksi asam karboksilat. Yang ketiga, reaksi asam karboksilat dengan tionil diklora. Yang keempat, reaksi esterifikasi asam karboksilat dengan alkohol. Dan yang kelima, reaksi asam karboksilat dengan amonia. Yang terakhir, reaksi yang terjadi pada gugus fungsi ester. Ada 2 reaksi yang terjadi pada gugus fungsi ester. Yang pertama, reaksi hidrolisis dalam suasana asam, dan yang kedua, reaksi hidrolisis dalam suasana basa. Baik, sekian penjelasan materi gugus fungsi. Atas kurang dan lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.